Pernah nggak kalian bayangin gimana rasanya hidup di bawah kekuasaan kerajaan yang membentang dari ujung dunia ke ujung lainnya? Kekuatan tak terbatas, kekayaan melimpah, dan wilayah yang tak terbayangkan luasnya. Sejarah adalah saksi bisu kebangkitan dan kejatuhan entitas-entitas raksasa ini yang membentuk peradaban dan mengubah peta dunia selamanya. Itulah yang akan kita bahas hari ini guys, 7 kekaisaran terbesar sepanjang sejarah. Bisa dikatakan mereka adalah puncak dari kekuatan manusia, cerminan dari ambisi, inovasi, dan terkadang juga kebrutalan. Lalu timbul pertanyaan, dari sekian banyak kekaisaran atau imperium yang pernah ada, mana yang benar-benar layak disebut sebagai yang terbesar? Apakah itu tentang luas wilayah, kekuatan militer, durasi berkuasa, atau mungkin pengaruh budayanya? Dari Britania yang menguasai seperempat dunia, Mongol yang tak tertandingi di daratan, Utsmaniyah dan runtuhnya Konstantinopel yang mengubah dunia, hingga pusat intelektual perpustakaan Abbasiyah di Baghdad. Dalam video ini kita akan menyelami 7 kekaisaran yang dengan berbagai kriteria layak mendapatkan gelar tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa di subscribe. FBI, open up! Langsung aja kita mulai guys. Kita mulai dengan kekaisaran yang sering kali disebut sebagai imperium di mana matahari tidak pernah terbenam. Kekaisaran Britania. Pada puncaknya di abad 19, kekaisaran ini menguasai seperempat dunia dan juga seperempat populasi global. Kejayaan Britania Raya dibangun di atas kekuatan angkatan laut yang tak tertandingi. Mereka menguasai jalur perdagangan laut, mengawasi koloninya yang tersebar dari Kanada hingga India, dari Australia hingga Afrika. Revolusi industri di Inggris menjadi motor penggerak dari ekspansi ini guys. Menghasilkan barang-barang untuk dijual dan juga kebutuhan akan barang mentah dari koloni. Mereka membangun rel kereta api, jembatan, dan kota-kota di seluruh dunia. Dan meninggalkan jejak infrastruktur yang masih bisa terlihat hari ini guys. Pengaruhnya meresap ke dalam budaya, bahasa, dan sistem hukum banyak negara. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Sistem Westminster diadopsi di berbagai negara. Dan bahkan olahraga seperti kriket, sepak bola, menyebar bersama bendera Union Jack. Namun kebesaran ini juga menyimpan sisi gelap dari kolonialisme dengan eksploitasi terhadap sumber daya dan juga penindasan terhadap penduduk asli. Setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua yang menguras tenaga dan munculnya gerakan kemerdekaan di seluruh dunia, Kekaisaran Britania secara bertahap menyusut meskipun warisannya tetap hidup. Nah, satu fakta menariknya, kalian tahu nggak sih guys? Tentara India Britania atau British Indian Army sebenarnya itu jauh lebih besar daripada tentara Britania itu sendiri. Dan tentara ini memainkan peran yang sangat krusial dalam banyak konflik global Britania. Membuktikan bahwa kekaisaran ini sangat bergantung pada sumber daya dan manusia dari koloninya. Sebuah contoh nyata dari skala dan kompleksitas kekaisaran Britania. Nah, kita lanjut guys ke dominasi daratan. Di abad ke-13 dari padang rumput yang luas di Asia Tengah, bangkitlah sebuah kekuatan yang akan mengubah wajah dunia selamanya, Kekaisaran Mongol. Di bawah kepemimpinan dari Genghis Khan beserta para penerus-penerusnya, imperium ini meluas dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam waktu yang singkat, mereka menaklukkan wilayah yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia Timur, menciptakan imperium darat terbesar dalam sejarah umat manusia. Bayangin aja, mereka menguasai wilayah yang kini mencakup lebih dari 30 negara modern. Keberhasilan mereka bukan hanya kekuatan militer, tapi juga karena organisasi yang canggih dan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan bangsa-bangsa taklukan. Taktik militer Mongol dengan kavaleri ringan yang bergerak cepat, pemanah ulung, dan strategi pengepungan yang efektif. Mereka adalah mesin perang yang tak terbendung. Namun di balik daya hancurnya ada juga Pax Mongolica atau perdamaian Mongol. Setelah penaklukan, stabilitas yang mereka ciptakan memungkinkan perdagangan dan pertukaran budaya berkembang pesat di sepanjang jalur sutra, menghubungkan timur dan barat seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan gagasan mengalir bebas di bawah payung Mongol. Kekaisaran ini akhirnya terpecah menjadi beberapa khanate karena masalah suksesi dan tantangan internal. Namun dampaknya pada demografi dan geopolitik Asia dan Eropa masih terasa hingga berabad-abad kemudian. Nah, kalian tahu nggak sih guys, salah satu fakta menariknya, walaupun mereka ini terkenal akan kekejamannya, tapi Kekaisaran Mongol itu punya sistem pos dan juga kurir yang paling efisien di zamannya, yang disebut sebagai YAM. Sistem ini memungkinkan pesan dan barang bergerak dengan kecepatan yang luar biasa,
melintasi wilayah kekaisaran yang luas menggunakan jaringan stasiun dan kuda yang terorganisir. Ini adalah cikal bakal dari sistem postmodern yang kita kenal hari ini guys. Ini nunjukin ke kita, di balik kekuatan militer, ada juga kecerdasan logistik yang luar biasa. Nah, kita masuk ke jantung Eropa Timur. Ada raksasa daratan lainnya, Kekaisaran Rusia. Mulai dari Kesaran Muscovy, kekaisaran ini secara bertahap berekspansi ke timur, menyeberangi pegunungan Ural, melintas Siberia yang luas hingga mencapai Samudra Pasifik. Ini adalah kekaisaran dengan daratan terbesar ketiga sepanjang sejarah guys. Ekspansi Rusia didorong oleh keinginan untuk mencari lahan baru, sumber daya alam dan juga akses ke laut yang hangat. Di bawah penguasa visioner seperti Peter yang Agung dan Catherine yang Agung, Rusia melakukan reformasi besar-besaran, memodernisasi militer dan administrasinya, serta mengadopsi banyak aspek budaya dan teknologi Eropa Barat. Mereka membangun kota-kota megah seperti Saint Petersburg yang menjadi jendela ke Eropa. Kekuatan militer Rusia yang sangat besar memainkan peran yang sangat penting dalam konflik di Eropa guys. Termasuk dalam hal mengalahkan Napoleon dan menjadi kekuatan dominan di Eropa. Namun seperti banyaknya kekaisaran lainnya, Rusia juga dihadapi dengan masalah internal. Seperti kesenjangan sosial yang besar, sistem perbudakan, dan otokrasi yang keras. Kekaisaran ini akhirnya jatuh pada tahun 1917. Dihancurkan oleh gejolak Perang Dunia Pertama dan revolusi Rusia yang kemudian melahirkan Uni Soviet. Nah, kalian tahu gak sih guys, salah satu fakta menariknya, untuk memodernisasi bangsa Rusia ala Eropa Barat, Kaisar Peter yang Agung pernah mewajibkan mereka untuk cukur jenggot. Dan bagi mereka yang ingin mempertahankan jenggotnya itu dikenakan pajak jenggot. Dan ini jelas mahal dan juga diberikan medali khusus bagi mereka, sebagai bukti kalau mereka itu bayar pajak jenggot. Sebuah upaya yang sangat unik demi untuk mengubah bangsawan Rusia. Nah, kita lanjut bergeser ke Asia Timur, menemukan dinasti Qing. Dinasti kekaisaran terakhir Tiongkok. Meskipun seringkali dianggap sebagai Tiongkok, Qing sebenarnya didirikan oleh suku Manchu, sebuah kelompok etnis dari Manchuria, di luar tembok besar. Ini menjadikannya kekaisaran non-Han Tiongkok terbesar yang pernah menguasai seluruh Tiongkok. Dinasti Qing sendiri berkuasa selama hampir 3 abad. Pada puncaknya, wilayah kekuasaannya membentang jauh melampaui Tiongkok modern, termasuk Mongolia, Tibet, dan sebagian Asia Tengah. Mereka berhasil menyatukan kembali Tiongkok setelah periode kekacauan dan membangun sistem administrasi yang efisien dan kuat. Era Qing adalah periode pertumbuhan populasi yang luar biasa dan kemajuan budaya yang signifikan dalam seni, sastra, dan arsitektur, termasuk pembangunan istana-istana megah dan taman-taman kekaisaran. Mereka memelihara tradisi Konfusianisme yang mengakar pada masyarakat. Namun pada abad ke-19, Qing menghadapi tantangan besar dari kekuatan barat yang berpuncak pada Perang Candu dan abad penghinaan. Ketidakmampuan mereka dalam hal beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi dan militer barat menyebabkan kemunduran secara bertahap, serta serangkaian pemberontakan internal ikut melemahkan kekaisaran. Dinasti Qing kemudian digulingkan pada tahun 1912 oleh revolusi Xinhua, mengakhiri ribuan tahun pemerintahan kekaisaran di Tiongkok, membuka satu jalan baru menuju Republik Tiongkok. Meskipun demikian, batas-batas Tiongkok modern sebagian besar masih mengikuti peta yang dibentuk selama dinasti Qing. Nah, fakta menariknya, meskipun didirikan oleh suku Manchu, dinasti Qing adalah kekaisaran Tiongkok paling sukses dalam hal mengasimilasi dan mengintegrasikan berbagai kelompok etnis di bawah pemerintahannya, membentuk fondasi dari keragaman etnis Tiongkok modern. Mereka juga dikenal karena kemahiran mereka dalam hal seni porselin dan kaligrafi yang menjadi ciri khas budaya Tiongkok. Nah, kita lanjut ke Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman. Salah satu kekaisaran paling tangguh dan juga punya umur yang panjang. Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah berakar dari beylik kecil di Anatolia pada abad ke-13. Ottoman secara bertahap menaklukkan wilayah demi wilayah, hingga pada puncaknya itu membentang di 3 benua, Eropa Tenggara, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Ini adalah kekaisaran yang bertahan selama 6 abad, dari sekitar tahun 1299 sampai ke tahun 1922. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II adalah momen monumental yang mengubah geopolitik dan menandai puncak kejayaan Utsmaniyah. Kota ini yang kemudian menjadi Istanbul, menjadi ibu kota mereka dan pusat budaya serta ekonomi yang megah. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan yang brilian seperti Sultan Sulaiman the Magnificent, Utsmaniyah mencapai puncaknya, menguasai rute perdagangan vital dan menjadi kekuatan maritim yang dominan di Mediterania. Kekuatan Utsmaniyah dibangun di atas fondasi militer yang sangat terorganisir, terutama pasukan elit Janissary mereka.
serta sistem administrasi yang canggih yang mampu mengelola wilayah yang luas dan beragam etnis serta agama. Mereka dikenal akan toleransi beragamanya, memungkinkan berbagai komunitas untuk hidup berdampingan di bawah kekuasaan mereka. Arsitektur Utsmaniyah juga sangat memukau, meninggalkan masjid-masjid yang megah, jembatan, dan istana yang masih bisa kita saksikan sampai hari ini guys. Namun sama halnya dengan kekaisaran lainnya, Utsmaniyah juga menghadapi tantangan. Setelah periode kejayaan, mereka mulai mengalami kemunduran perlahan akibat masalah internal, tekanan dari kekuatan Eropa, dan kegagalan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap revolusi industri dan juga kemajuan militer barat. Julukan orang sakit Eropa mulai melekat pada abad ke-19. Kekaisaran Ottoman akhirnya runtuh setelah kekalahan dalam Perang Dunia I, berakhir pada pembubaran kekaisaran dan lahirnya Republik Turki modern. Namun warisan budaya, politik, dan agama tetap berpengaruh besar di banyak negara yang dahulunya berada di bawah kekuasaannya. Nah, fakta menariknya, walaupun dikenal sebagai kekaisaran Islam, Utsmaniyah secara resmi menggunakan bendera dan lambang yang terinspirasi dari simbol-simbol pra-Islam dan Byzantium, seperti halnya bintang dan juga bulan sabit yang kemudian menjadi simbol Islam di seluruh dunia. Sekarang kita lanjut berlayar ke dunia baru dengan Kekaisaran Spanyol. Kekaisaran global pertama yang dimulai dengan pelayaran Columbus pada abad ke-15. Spanyol membangun imperium kolonial yang membentang dari Samudra Pasifik hingga Karibia, dari Amerika Utara hingga ujung selatan dari Amerika Selatan. Mereka adalah pionir dari penjelajahan samudra, mengklaim wilayah yang sangat luas dan mengeksploitasi setiap sudut bumi. Penakluk Spanyol dengan teknologi militer yang lebih maju, dan sayangnya dengan penyakit yang dibawa dari Eropa, penyakit cacar, mereka berhasil menaklukkan peradaban Aztec dan Inca yang kuat, serta mendirikan koloni-koloni baru. Kekayaan yang luar biasa, terutama perak, dari tambang-tambang di Potos, Bolivia, dan emas dari Amerika membanjiri kas Spanyol, menjadikannya kekuatan ekonomi terdepan di Eropa selama abad ke-16 dan 17. Mereka juga berhasil mendirikan universitas-universitas pertama di Amerika, dan menyebarkan bahasa Spanyol serta agama Katolik Roma yang masih menjadi bagian dari identitas negara-negara Amerika Latin sampai hari ini. Namun ketergantungan yang berlebihan pada kekayaan dari koloni, serangkaian perang-perang yang mahal dengan kekuatan Eropa lainnya, dan ketidakmampuan untuk mengembangkan industri domestik yang kuat secara bertahap mengikis dominasi Spanyol. Gelombang kemerdekaan di Amerika Latin pada awal abad ke-19 akhirnya mengakhiri sebagian besar kekaisaran kolonial Spanyol. Nah, fakta menariknya, kekaisaran Spanyol adalah kekuatan Eropa pertama yang mendirikan jalur perdagangan global yang benar-benar menghubungkan 4 benua: Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Melalui rute maritimnya, armada Galeon Manila secara rutin berlayar antara Filipina dan Meksiko membawa sutra Tiongkok, rempah-rempah Asia, dan perak Amerika. Dan yang terakhir, Kekhalifahan Abbasiyah, sebuah peradaban yang punya dampak besar terhadap peradaban manusia yang tak terbantahkan. Kekhalifahan Abbasiyah berpusat di Baghdad, adalah puncak kejayaan peradaban Islam, sering juga disebut sebagai zaman kemasan Islam. Berkuasa dari abad ke-8 hingga abad ke-13, Abbasiyah membentang dari Afrika Utara hingga ke Asia Tengah. Meskipun kekuatan politiknya seringkali terfragmentasi, tapi pengaruh ilmiah serta budayanya itu tak tertandingi pada masanya. Di bawah Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat intelektual dunia. Para sarjana dari berbagai latar belakang budaya menerjemahkan dan melestarikan karya-karya Yunani, Persia, dan India, sekaligus melakukan inovasi original dalam berbagai bidang. Kita berbicara tentang aljabar, astronomi, kedokteran, optik, filosofi, dan masih banyak lagi. Konsep angka nol, sistem desimal, dan bahkan beberapa prinsip dasar kedokteran modern berasal dari periode ini. Menakjubkan banget kan? Kemajuan ini bukan hanya bersifat teoritis. Mereka mengembangkan rumah sakit, perpustakaan umum, dan observatorium. Perdagangan dan seni juga berkembang dengan sangat pesat guys, menciptakan kekayaan dan kemakmuran yang memungkinkan perkembangan intelektual ini. Sayangnya kejayaan Abbasiyah berakhir dengan tragis guys. Invasi Mongol pada tahun 1498. Inilah yang menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekhalifahan ini secara politik. Meskipun perpustakaan Baghdad itu dihancurkan, dibakar, namun benih pengetahuan yang mereka tanam telah menyebar luas, bahkan hingga ke Eropa. Nah, salah satu fakta menariknya, kekhalifahan Abbasiyah itu dikenal karena rumah kebijaksanaan atau Bait al-Hikmah.
Ini bukan hanya perpustakaan biasa, tapi juga pusat riset, penerjemahan, dan akademi terbesar di dunia pada zamannya. Pengetahuan yang disimpan dan juga dikembangkan di sini, dari matematika hingga kedokteran, secara langsung memicu Renaissance di Eropa, menunjukkan betapa vitalnya peran peradaban Islam dalam membentuk dunia modern. Kekaisaran-kekaisaran ini mengajarkan kepada kita tentang tidak ada kekuasaan yang abadi, dan setiap kejayaan itu selalu diikuti oleh tantangan. Sangat relevan dengan kehidupan kita per hari ini, mengajarkan soal ambisi manusia, konsekuensi dari kekuatan, dan pentingnya adaptasi. Dari 7 kekaisaran tadi, mana yang paling berkesan bagi kalian guys? Sampai jumpa di konten selanjutnya.